Saat ini, di luar dunia iblis, Shen Gongzizun dan orang kuat Teran lainnya juga datang satu demi satu. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Mereka awalnya menjaga medan perang semua ras, tetapi setelah mengetahui berita tentang dunia iblis, mereka segera bergegas. Karena mereka semua tahu bahwa konfrontasi antara aliansi iblis dan aliansi Teran bukanlah di area tertentu seperti medan perang semua ras, melainkan antara leluhur Yuanmo dan Xiao Yao Zizun. Siapapun yang bisa menang, siapapun yang bisa mencapai transendensi, adalah pemenang sesungguhnya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sebelah Shen Gongzizun, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah Xiao Yao Zizun. Kami telah bertemu Tuan Xiao Yao Zizun. Segera, banyak orang kuat tertinggi di Dewan Teran di sekitar mereka memberi hormat dengan ekspresi hormat. Shen Gongzizun juga melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Xiao Yao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia tampak sedikit cemas. Begitu leluhur Yuanmo memurnikan Dewa Iblis kekacauan itu, dan benar-benar mencapai transendensi, aliansi Teran akan berada dalam bahaya. "Jangan khawatir," ucap Xiao Yao Zizun menyipitkan matanya, "Leluhur Iblis Luo, aku pernah mendengar nama ini. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di antara 3.000 Dewa Iblis kekacauan di zaman kuno. Jika karakter seperti itu dikalahkan dan ditelan oleh leluhur Yuanmo, itu benar-benar akan membuat kekuatan leluhur Yuanmo mengalami perubahan yang luar biasa." "Tapi," ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan tenang, "Dewa Iblis kekacauan seperti itu tidak dapat dengan mudah dimurnikan oleh leluhur Yuanmo. Mungkin tidak banyak Dewa Iblis kekacauan kuno yang bertahan hingga hari ini. Mereka yang dapat bertahan dari zaman kuno hingga sekarang, yang mana yang tidak sepele, kalau semudah itu disempurnakan dan mungkin akan hilang dalam sungai yang panjang selama bertahun-tahun. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Ini belum waktunya untuk mengambil tindakan," ucap Xiao Yao Zizun dengan tenang. Shen Gongzizun tercengang. Ini tidak seperti gaya Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun memandang Shen Gongzizun dan berkata dengan tenang, "Alasan kenapa aku menunggu dan melihat bukanlah untuk menunggu leluhur Yuanmo memurnikan leluhur Iblis Luo, tapi karena aku merasakan sesuatu yang menarik sebelumnya. Jangan lupa, anak itu, Qin Chen masih di dunia iblis." Ngomong-ngomong, Qin Chen masih di dunia iblis. Baru pada saat itulah Shen Gongzizun terbangun. Tapi, bagaimana dengan Qin Chen? Mereka sengaja membuat banyak keributan di medan perang semua ras untuk menarik perhatian dunia iblis untuk Qin Chen dan memikat leluhur Yuanmo. Sekarang, tujuan mereka telah tercapai, tetapi Qin Chen masih hilang, yang membuat Shen Gongzizun merasa sedikit bingung. Masuk akal bahwa karena mereka menciptakan peluang bagus untuk Qin Chen, dia seharusnya melarikan diri dari dunia iblis. Jangan khawatir, anak ini seharusnya telah melakukan hal-hal besar di dunia iblis ini sebelumnya. Saat aku bertarung dengan leluhur Yuanmo sebelumnya, aku menjelajahi dunia iblis, tetapi tidak ada jejak orang ini yang ditemukan. Sepertinya, anak itu pasti bersembunyi di suatu tempat rahasia di dunia iblis, bahkan tersembunyi dari persepsiku, ucap Xiao Yao Zizun dengan ringan. "Apa, lolos dari persepsimu? Di dunia iblis, apakah ada tempat yang tidak dapat dideteksi olehmu?" ucap Shen Gongzizun terkejut. "Itulah alam. Alam semesta ini luas sekali, kita bisa menjadi apa di dalamnya. Aku hanyalah setitik debu," ucap Xiao Yao Zizun menghela nafas, lalu dia melirik ke arah Shen Gongzizun. "Namun, karena aku tidak bisa merasakan kehadiran anak itu, leluhur Yuanmo juga seharusnya tidak bisa merasakannya. Tunggu, mungkin ada beberapa kejutan," ucap Xiao Yao Zizun berkata sambil tersenyum. Karena itu, matanya tertuju pada leluhur Yuanmo dan leluhur Iblis Luo. Selama leluhur Iblis Luo tidak dapat bertahan, apapun yang terjadi, dia secara alami akan mengambil tindakan. Tapi seperti yang diharapkan Xiao Yao Zizun, leluhur Iblis Luo bukanlah lampu hemat bahan bakar. Di tubuhnya, jimat iblis kuno yang mengerikan bermekaran, dan untuk sementara dia mampu menahan pemurnian leluhur Yuanmo. "Ingin memurnikanku? Gila rasanya jika aku begitu mudah untuk dimurnikan, bagaimana aku bisa hidup sampai sekarang?"
Ucap leluhur iblis Luo dengan senyum galak dan aura mendominasi. Faktanya, dia merasa cemas di dalam hatinya. Kekuatan kegelapan ini sangat aneh, bahkan dia secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam khawatir. Kalian berdua, kenapa kamu tidak menyempurnakan kekuatan kegelapan ini untukku? Terutama tubuhmu memiliki kekuatan racun iblis di dalamnya, yang dapat menelan kekuatan segala sesuatu. Jika tidak, jika leluhur ini tidak dapat bertahan, kalian berdua tidak akan lolos dari kematian. Baik Senior Luo, ucap Molly dan Qian Mozun buru-buru berkata. Tidak menunggu leluhur iblis Luo mengingatkannya. Molly dan Qian Mozun sudah dengan panik menyerap kekuatan tombak iblis gelap yang menembus leluhur iblis Luo. Dengan keras, aura dimengu mekar di tubuh Molly, dan gumpalan kekuatan gelap dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Di tubuhnya, garis-garis gelap perlahan naik. Di sisi lain, mata leluhur Yuanmo memadat. Orang ini benar-benar bisa bertahan. Apalagi sepertinya ada kekuatan khusus di tubuh orang ini yang menyerap kekuatan gelapku. Tapi aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan. Di dalam tubuh leluhur Yuanmo, aura gelap melonjak terus-menerus dan dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh leluhur Yuanmo. Keseimbangan tertentu dengan cepat tercapai di antara keduanya. Dan ketika leluhur Yuanmo dan leluhur iblis Luo berada dalam konfrontasi yang ketat. Di alam iblis yang tidak bernyawa, Qin Chen telah tiba di dunia ini. Nah Qin Chen, dunia ini sangat aneh. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Hong Huang Zulong, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Apa yang muncul di depannya adalah dunia tanpa kehidupan dan kematian. Di sini, bahkan hukum asli dunia iblis tidak dapat dikendalikan. Segala sesuatu di depannya tampak seperti kehampaan langit dan bumi. Dan ada kekuatan tekanan khusus di dunia ini. Kekuatan ini sangat mengerikan. Meskipun sangat halus, Qin Chen merasa bahwa kekuatan tekanan seperti itu tampaknya berada di bawah leluhur Yuanmo. Tekanan seperti itu menekan Qin Chen, dan Qin Chen segera merasa seolah-olah kekuatan abis demon di tubuhnya telah sepenuhnya ditekan dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Qin Chen langsung berubah warna. Dia sekarang telah menerobos ke alam tertinggi, dan bahkan dapat membunuh master tertinggi tahap selanjutnya. Namun, kekuatan ini dapat sepenuhnya menekan kekuatan iblis abis di tubuhnya hanya dengan mengandalkan paksaan. Bagaimana dia tidak terkejut? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan harta karun di tubuhnya sedikit berdenyut. Harta karun langsung muncul di tangannya. Ini adalah jepit rambut giok. Begitu jepit rambut giok ini muncul, ia langsung tampak beresonansi dengan sesuatu di alam iblis mati dan sedikit bergetar. Namun nafasnya sangat lemah. Itu adalah sumber kristal pesona mimpi dan iblis rubah ekor 10. Sisi pasti berada di alam iblis mati. Ini, pikir Qin Chen langsung menjadi bersemangat. Jepit rambut giok ini awalnya diubah olehnya menggunakan kristal pesona mimpi dan iblis rubah ekor 10 di wilayah klan naga sejati. Asal-usul itu adalah sumber ekor yang ditinggalkan oleh iblis rubah berekor 10 dari para dewa iblis kekacauan kuno. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan klan iblis, tetapi sisi kebetulan diwarisi oleh klan iblis rubah berekor 9. Dan klan iblis rubah berekor 9 ini adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh iblis rubah berekor 10. Sekarang, ketika jepit rambut giok ini memasuki alam iblis mati, sebenarnya ia menghasilkan semacam fluktuasi, yang kemungkinan besar berarti Sisi berada di alam iblis mati ini. Sisi memang ada di sini. Pada saat ini, tangan bersemangat Qin Chen gemetar. Ia masuk ke dunia iblis, mengalami banyak kesulitan, dan akhirnya bertemu Sisi. Qin Chen tidak membuang waktu, dia menyingkirkan jepit rambut giok dan mengangkat tangannya. Xuan Kong Zizun di dunia kekacauan langsung muncul di depannya. Tuanku, ucap Xuan Kong Zizun buru-buru memberi hormat. Qin Chen mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu tempat ini? Xuan Kong Zizun melihat sekeliling dengan kaget. Melihat pemandangan di sekitarnya dan merasakan kekuatan di sekelilingnya, Xuan Kong Zizun tidak bisa tidak terkejut. Apakah ini alam iblis mati? Ucap Xuan Kong Zizun tampak terkejut. Dia tidak menyangka Qin Chen benar-benar membawanya ke alam iblis mati.
Qin Chen mengangguk, ya, ini adalah alam iblis mati. Markas besar tentara Zhengdao klan iblis Anda ada di sini. Sebagai anggota tentara Zhengdao, Anda seharusnya tahu di mana markas besarnya kan? Bawa saya ke sana, ucap Qin Chen dengan ringan. Tuan, silakan ikut dengan saya. Ucap Xuan Kong Zizun berbalik dan memimpin Qin Chen menuju kedalaman alam iblis mati. Qin Chen mengikuti Xuan Kong Zizun dan berjalan menuju kehampaan yang tak ada habisnya selangkah demi selangkah. Nak Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Alam iblis mati ini sangat tidak biasa. Ucap Hong Huang Zulong melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat merasakan banyak hal. Qin Chen mengangguk, saya tahu. Hong Huang Zulong tidak perlu mengatakannya, Qin Chen juga dapat merasakan keanehan dari wilayah iblis tak bernyawa ini. Di alam iblis tak bernyawa ini, selalu ada kekuatan khusus yang tersisa. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan bahkan membuat Qin Chen merasa lebih menakutkan daripada penjara iblis Wujian. Hanya saja kekuatan tersebut belum dikeluarkan dan belum mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Meskipun Qin Chen sudah lama mengetahui bahwa alam iblis mati ini luar biasa, dia tidak menyangka bahwa alam iblis mati ini bahkan dapat membuat Hong Huang Zulong menjadi begitu gugup. Namun yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa Xuan Kong Zizun tampaknya memiliki kekuatan khusus yang dapat mencegah tekanan dari alam iblis mati, dan tidak menyebabkan kerugian apapun padanya. Qin Chen mendatangi Xuan Kong Zizun dan bertanya dengan ragu, kamu tampaknya tidak takut dengan kekuatan di alam iblis mati ini. Xuan Kong Zizun mengangguk dan berkata, Tuan, ini adalah markas besar tentara Zhengdao kami. Ketika tentara Zhengdao kami datang ke sini, rasanya seperti kami telah kembali ke rumah. Tentu saja, kami tidak akan takut dengan aura di sini. Apa? Rumah? Ucap Qin Chen tampak bijaksana. Xuan Kong Zizun kemudian tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu misterius. Alasan terbesarnya adalah tentara Zhengdao kami telah diakui oleh 3 pemimpin utama termasuk imam besar. 3 pemimpin utama, ucap Qin Chen bingung. Ya, dalam pasukan Zhengdao kami, ada 3 pemimpin utama, imam besar, tetua agung, dan pelindung agung. Di antara mereka, imam besar dan pelindung agung dikabarkan adalah 2 pelayan yang mengikuti Putri Lian Xinluo. Meskipun mereka adalah pelayan, setelah Putri Lian Xinluo meninggal, mereka menjadi pemimpin tentara Zhengdao kami dan meneruskan warisan Putri Lian Xinluo. Ucap Xuan Kong Zizun melanjutkan, tetua agung bukanlah bawahan Putri Lian Xinluo, tetapi master tertinggi di dunia iblis kami saat itu. Karena dia tidak tahan dengan leluhur Yuan Mo yang berkolusi dengan klan kegelapan, dia dikalahkan oleh leluhur Yuan Mo. Setelah mengambil inisiatif, dia dengan tegas bergabung dengan pasukan kami dan telah menjadi salah satu pemimpin tentara Zhengdao kami. Ketiga pemimpin ini dapat mengendalikan sebagian kekuatan alam iblis mati. Selama mereka diakui oleh ketiga pemimpin tersebut, mereka dapat berjalan dengan bebas di alam iblis mati tanpa khawatir tentang penindasan alam iblis mati. Berbicara tentang ini, Xuan Kong Zizun memandang ke arah Qin Chen, selain itu, ada 2 kemungkinan untuk mencegah alam iblis mati menekannya. Salah satunya adalah bahwa orang yang memasuki alam iblis mati tidak memusuhi tempat ini. Bumi adalah rumah bagi semua orang dari klan iblis. Selama orang yang tidak memusuhi dewa iblis datang ke sini, mereka tidak akan diserang oleh kekuatan di sini. Kemungkinan lainnya adalah darah dewa iblis. Orang dengan darah dewa iblis tidak akan tertindas oleh alam iblis mati ketika mereka datang ke sini. Tentu saja, ada juga yang lainnya adalah jika mereka dibawa oleh tentara Zhengdao, mereka tidak akan tertindas oleh langit dan bumi ini dalam waktu singkat. Tuan, Anda harus menjadi yang pertama, kata Xuan Kong Zizun dengan hormat. Qin Chen dapat memasuki tempat ini tanpa kehadiran Xuan Kong Zizun sebelumnya, yang jelas berarti bahwa Qin Chen tidak memiliki permusuhan terhadap tempat ini. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Hong Huang Zulong juga mendengus dingin, Xuan Kong, beraninya kamu menyembunyikan masalah penting seperti itu. Apakah kamu akan membiarkan ratusan ribu anggota klan iblis langitmu hidup di dunia kekacauan? Jika Qin Chen memusuhi tanah dewa iblis, dia mungkin telah diserang oleh kekuatan di alam iblis mati. Jejak rasa malu melintas di ekspresi Xuan Kong Zizun,
dan dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. "Maaf, Tuan, saya tidak menjelaskan ini dengan jelas. Mohon maafkan saya karena ceroboh, tetapi saya tidak ingin ada orang yang datang untuk memusuhi tanah dewa iblis-iblis." Meskipun Xuan Kong Zizun tampak bersalah, matanya sangat bertekad, "Jika Anda jatuh, secara alami saya tidak akan dapat bertahan hidup di dunia kekacauan, dan banyak anggota klan saya yang akan dikuburkan bersama Anda, tetapi ini adalah tanggung jawab saya." Jelas, Xuan Kong Zizun tidak sepenuhnya percaya pada Qin Chen, dan dia juga memiliki pemikiran untuk mati bersama Qin Chen. Dia tidak bisa membawa bahaya eksternal ke alam iblis mati. Meski kemungkinannya hanya kecil, tidak masalah, kata dengan Qin Chen ringan. Alam iblis mati ini sungguh ajaib. Bagaimana menurutmu jika leluhur Yuanmo memasuki tempat ini, apakah dia akan ditekan oleh alam iblis mati? Tanya Qin Chen. Xuan Kong Zizun mengangguk dan berkata, "Apa yang dilakukan leluhur Yuanmo telah melanggar tujuan klan iblis kami. Dia berkolusi dengan orang luar dan bermaksud menghancurkan dunia iblis dan alam semesta ini. Putri Lian Xinluo harus menghentikan invasi klan kegelapan, jadi begitu leluhur Yuanmo memasuki alam iblis mati, dia ditekan oleh langit dan bumi ini." Berbicara tentang ini, Xuan Kong Zizun menghela nafas sedikit, "Saya sudah bertahun-tahun tidak kembali ke tempat ini. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan dunia telah berubah. Hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa di klan iblis langit. Mereka berlama-lama di dunia luar. Jika bukan karena kemunculan Qin Chen, mereka telah dibunuh oleh pemimpin klan iblis virtual." Ketika dia kembali ke alam iblis mati lagi, hatinya secara alami bersemangat. Di dunia iblis yang tidak bernyawa, tidak ada apapun dan akhir yang terlihat. Qin Chen mengikuti Xuan Kong Zizun untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah bidang bintang muncul di depannya. Ada banyak bangunan mengambang di bidang bintang ini, yang sangat berantakan. Qin Chen melihat sekeliling, "Di mana ini?" Xuan Kong Zizun menunjuk ke reruntuhan di kejauhan, "Dojo tempat Putri Lian Xinluo dulu berada, dan juga merupakan tempat di mana kami dan tentara Zhengdao berperang melawan leluhur Yuanmo." Qin Chen melihat reruntuhan di kejauhan. Di antara reruntuhan, samar-samar terlihat aula bobrok. Selain itu, ada puluhan pilar batu sepanjang puluhan ribu kaki berdiri di sekitarnya. Meski pilar batu ini panjangnya puluhan ribu meter, namun juga tampak agak kecil di langit berbintang yang tak berujung. Xuan Kong Zizun tiba-tiba berkata, "Tuan, apakah Anda pernah melihat aula utama? Di ujung aula utama adalah markas besar tentara Zhengdao kami." Qin Chen berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Sekarang, dunia luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi Qin Chen secara alami perlu berpacu dengan waktu, karena dia tidak dapat menjamin bahwa leluhur Yuanmo tidak akan dapat menemukan tempat ini. Setelah leluhur Yuanmo menjaga dunia luar, mereka akan berakhir. Qin Chen harus cepat. Karena itu, mereka berdua berjalan tidak jauh. Saat berjalan ke aula, Qin Chen juga diam-diam mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa tekanan khusus yang menekannya berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Jika awalnya seperti berjalan di lumpur, sekarang Qin Chen tampaknya berjalan di dasar yang datar, dengan sangat bebas. "Hah? Aku tidak menyangka pohon iblis 10.000 dunia akan memiliki efek yang begitu besar pada kekuatan khusus di alam iblis mati." Gumam Qin Chen terkejut. Ketika dia berada di penjara iblis ujian sebelumnya, pohon iblis 10.000 dunia dapat memblokir semua kekuatan penjara iblis ujian. Hal ini karena pada zaman dahulu, penjara iblis ujian sendiri adalah tempat tumbuhnya pohon iblis 10.000 dunia. Tapi alam iblis mati ini, mengejutkan Qin Chen. Dikabarkan bahwa dewa iblis yang menciptakan dunia iblis mendapatkan pencerahan di bawah pohon iblis 10.000 dunia. Apakah ini alasannya? Gumam Qin Chen tampak bijaksana. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik untuk Qin Chen. Dia tidak ingin mempertaruhkan keselamatannya sendiri pada apa yang disebut kurangnya permusuhan. Sambil merasakan kekuatan khusus di alam iblis mati ini, Qin Chen bergerak maju. Tidak lama kemudian, Qin Chen dan yang lainnya mendekati aula utama. "Apakah tidak ada orang yang menjaga markasmu?" ucap Qin Chen mengerutkan kening. Area sekitar aula utama sangat kosong, tidak ada yang menjaganya. Terlebih lagi,
Dia tidak melihat orang lain di sepanjang jalan. Xuan Kong Zizun mengerutkan kening, "Tuan, saya tidak tahu tentang ini. Secara logika, begitu saya memasuki area markas, orang-orang dari tentara Zhengdao akan menemukan jejak kita. Selain itu, kekuatan alam iblis mati di sini tampaknya banyak melemah." Qin Chen juga merasa bahwa kekuatan khusus di area ini tidak sekuat yang dibayangkan. Bahkan jika Xuan Kong Zizun tidak melindungi, dia tidak akan ditekan oleh kekuatan khusus ini. Bukankah benar bahwa semakin dekat Anda ke markas tentara Zhengdao di alam iblis mati ini, semakin kuat kekuatan khusus ini? Xuan Kong Zizun melangkah maju dan tiba di depan aula utama dan berkata, "Tuan, izinkan saya bertanya terlebih dahulu." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tiba-tiba, tekanan yang sangat mengerikan keluar dari aula. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Xuan Kong Zizun. Mereka mengenakan jubah gelap, dengan topeng di wajah mereka, dan terdapat tulisan, "Zheng," di tubuh mereka. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Dia jelas merupakan anggota tentara Zhengdao. Melihat kedua orang ini, wajah Xuan Kong Zizun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Akhirnya bertemu seseorang. Sepanjang jalan, tidak ada satupun anggota tentara Zhengdao, yang membuat Xuan Kong Zizun hampir berpikir bahwa tentara Zhengdao di alam iblis mati telah menghilang sepenuhnya. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Kalian berdua, aku adalah klan iblis langit. Pengkhianat, kamu berani menipu kami dengan masuk tanpa izin ke alam iblis mati, kamu mencari kematian." Ucap kedua orang itu tidak menunggu sampai Xuan Kong Zizun selesai berbicara, dan salah satu dari mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Pedang iblis tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam. Pedang iblis itu ditebas, dan cahaya iblis yang mengerikan seperti sinar energi tertinggi, membelah langit, dan dalam sekejap sampai ke tubuh Xuan Kong Zizun. Ketika energi pedang ini sampai ke depan Xuan Kong Zizun langsung merasakan energi pedang yang sangat tajam datang ke arah wajahnya. Rambut di dahinya terpotong menjadi dua, dan pada saat yang sama, energi pedang itu hampir terserap ke dalam alisnya dan menembus matanya. "Blokir!" ucap Xuan Kong Zizun segera berteriak dengan tajam, dan dalam krisis, dia buru-buru menggunakan hukum terkuatnya. Di depannya, kehampaan itu berkabut, dan seluruh orang itu sepertinya telah melarikan diri ke dalam kehampaan lain. Energi pedang cahaya iblis yang mengerikan memasuki kehampaan ini, dan dengan letupan, itu seperti cahaya yang dilipat oleh cermin, dan melesat langsung keluar dari kehampaan lainnya. Tidak ada tanda-tanda ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dan jejak darah tiba-tiba muncul di wajah Xuan Kong Zizun, yang ditinggalkan oleh energi pedang sebelumnya. Hampir saja, gumam Xuan Kong Zizun, pupil matanya menyusut, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Baru saja dia hampir mati. Dia punya perasaan jika dia terkena langsung oleh energi pedang sebelumnya, dia akan terbelah menjadi dua dalam sekejap. Untungnya, dia telah mengikuti Qin Chen begitu lama dan menyerap banyak energi iblis di dunia kekacauan. Terutama di bawah nutrisi pohon iblis 10.000 dunia, tingkat budidayanya mendekati tingkat tertinggi jangka menengah, dan dia bisa lolos dari serangan tadi. Melihat Xuan Kong Zizun menghindari serangannya, pria berbaju hitam itu menunjukkan keterkejutan. "Huff, aku tidak menyangka kalau kamu, seorang pengkhianat, dengan tingkat kultivasimu yang lemah, bisa lolos dari gerakan membunuhku. Namun, karena kamu berani datang ke alam iblis mati, kamu pasti akan mati." Setelah kata-kata itu jatuh, aura pria berbaju hitam tiba-tiba mendidih. Saat berikutnya, pada pedang iblis di tangannya, kekuatan jimat sihir sederhana bangkit. Segera setelah kekuatan ini muncul, hati Xuan Kong Zizun segera melonjak. Rasa krisis muncul dalam pikirannya. Ini adalah pemikiran pertama di benaknya. Dua pria berbaju hitam di depannya jelas bukan orang biasa. Sebelum pikiran di benak Xuan Kong Zizun jatuh, sosok pria berbaju hitam melintas dan muncul di depan Xuan Kong Zizun. Dengan keras, pedang iblis itu ditusukkan ke arah Xuan Kong Zizun. Di atas cahaya pedang, pola sihir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekosongan di mana ujung pedang berada semuanya terkurung, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Ekspresi Xuan Kong Zizun berubah drastis. "Kalian berdua,
Saya adalah Xuan Kong dari klan Iblis Kong dan anggota tentara Zhengdao. Kalian pasti salah paham. Kesalahpahaman? Kamu adalah antek klan Iblis Abisal, apa menurutmu kami tidak tahu? Ucap pria berbaju hitam itu dengan dingin. Cahaya pedang menyala dan tiba-tiba muncul di depan Xuan Kong Zizun. Oh sial, ucap Xuan Kong Zizun sangat marah hingga dia hampir muntah darah, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperlakukan seperti ini setelah kembali ke alam iblis mati. Pada saat kritis, dia tidak punya pilihan selain melihat Qin Chen meminta bantuan dan buru-buru berkata, "Tuan." Tapi Qin Chen hanya mengerutkan kening dan melihat kedua pria berbaju hitam di depannya, tanpa niat untuk mengambil tindakan.